Alkitab, naskah-naskah yang memuat disiplin persekutuan, sistem kalender yang sebagian besar diabadikan dalam bentuk perkamen atau kulit binatang, papirus, dan gulungan tembaga. Nah, mengapa temuan-temuan Laut Mati ini begitu penting? Bukan hanya naskah-naskah itu sendiri yang telah melahirkan sejumlah kontroversi, tetapi juga berbagai penafsiran yang dilakukan para ahli, setengah ahli, atau orang-orang sok pintar yang hanya menyebar sensasi di sekitar temuan yang pernah disebut mujizat terbesar abad 20 ini. Betapa tidak? Sejak tahun 70 Masehi, ketika Bet HaMikdash, Baitul Maqdis, atau Bait Suci Allah kebanggaan bangsa Yahudi ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma, lalu bangsa Israel terusir dari negerinya sendiri, terserak-serak di seluruh muka bumi. Bahasa Ibrani menjadi bahasa mati. Bahasa para nabi ini tinggal sebagai bahasa pengajian Taurat di sinagog-sinagog. Sehingga seandainya para nabi kini muncul kembali di Yerusalem, mereka akan heran karena kini penduduk kota itu masih bercakap-cakap dalam bahasa mereka, setelah bahasa itu mati hampir 2000 tahun lamanya. Tahun 1948, berdirilah sebuah negara Israel modern yang menjadikan bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional mereka. Padahal sebagai bahasa kuno, bahasa Ibrani ini tidak mempunyai kata-kata modern seperti radio, pesawat terbang, telepon, sehingga terjadilah rekayasa bahasa yang mengambil alih sebanyak yang diperlukan kosakata-kosakata bahasa-bahasa barat untuk diibranikan. Dan Eliezer ben Yehuda, seorang yang sejak tahun 1920-an telah memulai menghidupkan kembali bahasa nabi-nabi yang nyaris mati ini. Sebuah nyanyian Ibrani mengenang jasa-jasanya. Eliezer ben Yehuda, Yehudi Mefatea, Mile Huhaka Memoho Hakodea, Hineh Mahalefrit Alef Paim Nuasma, Hafanerena, Wenamsi et Hayasma. Eliezer ben Yehuda, seorang Yahudi yang mengajarkan kata demi kata. Dia mengajar dengan segenap hati dan pikirannya. Sungguh, bahasa Ibrani ini telah tidur 2000 tahun lamanya. Tapi kini marilah bergembira. Akankah kita bangkit bersamanya? Nah, penemuan Laut Mati tahun 1947 seolah melengkapinya. Lalu, apakah makna temuan-temuan The Dead Sea Scrolls ini bagi iman Kristiani, khususnya dalam studi-studi kritis Alkitab? Benarkah temuan-temuan ini menjadi ancaman bagi keunikan iman Kristen, seperti yang dituduhkan para penulis sensasionalis, atau justru meneguhkannya? آمين 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 بموتك يا رب نباشر آمين 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 بموتك يا رب نباشر. Kita sekarang berada di Wadi Qumran, Lembah Qumran. Tempat yang kita saksikan sekarang adalah gua-gua di mana pernah ditemukan naskah-naskah Laut Mati. Pada tahun 1947, ada seorang gembala Badui, gembala Bedouin, namanya adalah Muhammad Adib. Pada suatu saat dia lagi iseng-iseng untuk melempar batu tatkala dia menggembalakan ternaknya, tiba-tiba mendengar suara bunyi pecahan. Lalu dia lari ke arah bunyi pecahan itu, ternyata itu adalah suara tempayan yang pecah terkena lemparan batunya. Setelah dilihat oleh Muhammad Adib, ternyata itu adalah naskah-naskah gulungan yang tentu karena dia buta huruf, dia tidak mengetahui apa isinya, kemudian entah bagaimana ceritanya, akhirnya naskah-naskah itu tiba kepada seorang tukang loak di Yerusalem, namanya Kandu.
Dan tukang loak ini adalah anggota dari gereja Ortodoks Syria, satu gereja yang masih melestarikan bahasa Aramaik sebagai bahasa yang dipakai oleh Yesus Kristus dalam percakapan sehari-hari. Kemudian naskah-naskah ini yang jumlahnya yaitu 7 naskah gulungan yang terdiri dari 2 naskah Nabi Yesaya, ternyata isinya adalah yaitu Sefer Yesayahu yang satu dan satunya juga Sefer Yesayahu. Sefer Yesayahu 2. Jadi 2 naskah dari Nabi Yesaya. Kemudian juga ada naskah yang berjudul Kitab Abahata dalam bahasa Aram. Yang seringkali dalam kajian-kajian akademis disebut dengan Kitab Apokrifa Kejadian atau Kitab Apokrifon Kejadian. Lalu ada satu naskah lagi yang judulnya Milkamah Bene Ur we Bene Hosek. Naskah peperangan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Ini bukan Alkitab, tapi ini dokumen dari sekte SNI, dari sekte Laut Mati. Lalu ada juga disiplin persekutuan, Serek Hayakat, disiplin persekutuan yang intinya bagaimana disiplin orang-orang SNI waktu itu untuk kehidupan sehari-hari mereka. Juga ada naskah yang berjudul Peser Habakuk. Peser Habakuk artinya tafsiran-tafsiran kitab Nabi Habakuk. Kemudian yang terakhir adalah Hudayot, Mazmur-Mazmur pujian. Tadi kita lihat bagaimana Mazmur pujian itu ditempelkan di tembok-tembok sebelum kita masuk dalam areal naskah-naskah Qumran ini. Nah, saudara-saudara, 7 naskah itu kemudian sebagian dijual dan di tangan seorang uskup gereja Ortodoks Syria namanya Mar Yesue Samuel, dan sebagian sudah dilarikan ke Amerika. Sampai kemudian Mar Yesue Samuel menghubungi seorang ahli bahasa Ibrani, sekaligus seorang teolog orang Yahudi, agama Yahudi, namanya Profesor Eliezer Sukenik yang terkenal itu. Kemudian barulah diadakan pemeriksaan secara radiokarbon yang dikenal dengan C14. Setelah dilihat ternyata naskah itu berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Bahkan ada yang lebih tua lagi, yaitu tahun 300 sebelum Masehi. Ketika orang-orang SNI itu sebetulnya adalah orang-orang Yahudi yang tidak puas karena pemilihan imam besar yang serba korup. Dan kemudian mereka memisahkan diri dari Bait Allah di Yerusalem. Dan mereka kemudian mendirikan komunitas persekutuan sendiri di tempat ini. Dan sebelum mereka masuk ke tempat ini, mereka sudah membawa naskah-naskah kitab suci mereka. Kemudian sejak saat itu dunia gempar. Bahkan ada seorang profesor yang menulis di sebuah surat kabar saat itu yang menyebut bahwa penemuan Laut Mati yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll adalah mujizat terbesar dari abad 20. Sejak saat itu kemudian para ahli sibuk untuk mengadakan penggalian-penggalian dan akhirnya daerah ini ditutup untuk kaum Badui supaya naskah-naskahnya tidak hilang. Mulai penggalian itu dimulai lagi tahun 1952. Kemudian sampai tahun 1960. Dan akhirnya tidak hanya satu gua yang ditemukan di sini, di mana ditemukan 7 naskah tadi, tapi masih ada 11 gua. 11 gua itu selain gua Qumran atau Wadi Qumran, masih dikenal lagi namanya Wadi Murabaat, yang nanti bersambung dengan Benteng Masada. Nah, dari 11 gua itu ternyata ditemukan naskah yang jumlahnya 584 naskah lagi. Dan 127 dari naskah itu tadi adalah Alkitab. Seluruh Alkitab, Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci atau Nevim dalam bahasa Ibrani, Torah, Nevim, Ketuvim, semua ditemukan kecuali kitab Ester. Para ahli berspekulasi, kenapa kitab Ester tidak ditemukan, rusak atau karena keyakinan tertentu dari Laut Mati. Itu belum ada kesepakatan. Nah, inilah sejarah awal penemuan naskah-naskah Laut Mati. Amin, 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 bimautika ya Rabbil Bashirin. Amin, 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 bimautika ya Rabbil Bashirin.
Selain menggunakan metode C14 yang menghitung zat radio arang aktif untuk menentukan usia perkamen, papirus, kayu dan tembikar yang menentukan usia naskah-naskah Qumran paling tua dari tahun 167 sebelum Masehi, para ahli juga menggunakan metode paleografi. Metode ini adalah metode yang paling umum untuk menentukan usia sebuah manuskrip berdasarkan ciri-ciri aksara yang digunakannya. Nah, ternyata selain naskah-naskah Qumran ditulis dalam aksara Ibrani Herodian yang berasal dari zaman Yesus, juga beberapa naskah lain ditulis dalam aksara Harmonean yang berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Dan sebagian kecil lagi malah menggunakan aksara Paleo-Hebrew yang berasal dari abad 3 sebelum Masehi. Padahal kaum Esseni mulai menghuni gua-gua di sekitar Laut Mati ini baru sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Karena itu, adanya fragmen-fragmen kitab Taurat yang lebih tua yang ditulis dalam aksara Paleo-Hebrew itu membuktikan bahwa selain kaum Esseni juga menyalin kitab-kitab suci mereka di gua-gua Qumran itu, mereka juga membawa gulungan kitab suci yang berusia lebih tua lagi yang mereka bawa dari luar sebelum mereka memasuki gua-gua itu. Jadi, selain ditemukan ratusan gulungan naskah-naskah Alkitab seperti Sefer Yesayahu atau Kitab Nabi Yesaya dalam aksara Hasmonean dari tahun 150 sebelum Masehi, kita juga memiliki naskah Taurat yang lebih tua lagi, kira-kira dari tahun 300 sebelum Masehi yang tertulis dalam aksara Paleo-Hebrew. Aksara Paleo-Hebrew ini mirip dengan aksara Ibrani Samaritan yang digunakan dalam naskah Taurat Samaria, suatu kelompok Yahudi lain yang memisahkan diri sejak tahun 600 sebelum Masehi. Taurat yang satu dilestarikan oleh komunitas iman yang berbeda-beda, Yahudi Parisi dan Saduki yang menguasai Bait Allah di Yerusalem, kaum Samaritan yang terpisah dari tahun 600 sebelum Masehi, dan kaum Esseni yang memisahkan diri tahun 150 sebelum Masehi. Mereka mengembangkan tradisi tafsir, sistem kalender liturgis yang berbeda-beda, tetapi teks kitab sucinya masih satu dan sama. شايلك بخطايا سنيني عمري اللي انقضى في آمين 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 بموتك يا رب نباشر. آمين 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 بموتك يا رب نباشر. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya naskah-naskah Laut Mati ini bagi iman? Artinya bukan hanya iman Kristen, tapi juga iman orang Yahudi. Sebab kekristenan dan agama Yahudi, sekalipun 2000 tahun mereka berpisah, Alkitabnya masih sama. Jadi tidak mungkin orang Kristen memalsukan kitab. Sebab kitabnya tidak hanya dijaga orang Kristen, orang Yahudi membaca kitab sama, orang Samaritan, orang Samaria membaca kitab yang sama. Satu dari antara pentingnya naskah Qumran ini adalah pemeliharaan wahyu ilahi. Ternyata selama 2000 tahun penyalinan Alkitab tidak ada perubahan. Sebelum kita memiliki naskah-naskah Qumran ini, kita sudah memiliki naskah yang tertua dari seluruh naskah Alkitab, yaitu naskah Masoretik. Naskah Masoretik itu yang menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Lama, itu ada 3 macam, yaitu naskah Genisa, yang bisa kita lihat di Sinagoga Kairo, Sinagoga Ben Ezra di Kairo Lama, lalu naskah Aleppo yang ditemukan di Syria, dan naskah Leningrad yang ditemukan di Rusia. Dasar dari terjemahan kitab suci seluruh dunia sebelum ditemukannya naskah Laut Mati itu dari Masoretik, dari Septuaginta, dan dari naskah-naskah kuno yang lain. Termasuk King James Version, Alkitab kita dalam bahasa Inggris,
itu diterjemahkan dari Masoretik. Setelah ditemukan naskah Laut Mati, karena naskah-naskah Masoret itu paling tua usianya dari akhir abad 9 dan awal abad 10. Setelah ditemukan naskah The Dead Sea Scroll ini, kita memiliki naskah yang 1200 atau 1150 tahun lebih tua dari naskah-naskah Masoretik. Nah, bagaimana perbandingan antara kedua naskah? Kita bisa menyaksikan di Museum Israel, di Shrine of the Scriptures, di mana di sana antara lain kitab Nabi Yesaya yang dalam bentuk gunungan itu lebarnya 31 cm dan panjangnya 731 cm tadi kita sudah melihat. Ternyata setelah dibandingkan dengan naskah Masoretik, tidak sampai ada 15 atau 20 huruf yang terhapus atau satu kata yang berbeda antara kedua naskah yang berjarak 1000 tahun lebih itu. Kita tidak hanya berteori atau mendengar penjelasan dari para guide misalnya, kita bisa meneliti langsung karena pemerintah Israel dengan izin tertentu dia bisa terbuka untuk memberikan izin bagi para peneliti, termasuk rekan-rekan kita dari Dominikan itu meneliti naskah-naskah ini. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Sebelum kitab suci kita diterjemahkan, Tuhan telah menyiapkan orang-orang yang disebut para penyalin Alkitab. Dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka disebut kaum Soferim. Ini disebutkan dalam kitab Talmud Yahudi yaitu Kidusim 30a. Kata Soferim itu berasal dari kata sefer yang artinya menghitung. Jadi huruf pun itu dijumlah oleh para ahli. Dan kata menghitung itu munculnya dari kitab Sefer Beresit atau Kejadian pasal 15 ayat 15. Nah, Kristus atau Isa Al-Masih mengakui reputasi orang-orang Farisi dalam menjaga kemurnian Alkitab. Yang dikritik Kristus bukan orang Farisi memalsu kitab, tapi orang Farisi tidak bisa melaksanakan isi kitab. Karena itu kemudian disindir dalam kitab Talmud bahwa mereka ini adalah hamor nose separim. Hamor seperti himar bahasa Arabnya. Himar itu keledai. Nose memikul separim, kitab-kitab tebal. Jadi mereka hanya memikul kitab, tapi mereka tidak bisa melaksanakannya. Nah, kalau orang-orang Soferim ini diakui keseksamaannya dalam memelihara kitab-kitab suci, kemudian sejak abad-abad berikutnya digantikan oleh kaum Masora, yang naskahnya kita terima sampai saat ini. Ketika orang-orang Masora, misalnya menjumpai ada perbedaan, misalnya dalam Yeremia pasal 31 ayat 40, itu ada ungkapan yang berbunyi, Wekal Hasharemot at Nahal Kidron. Orang-orang yang disebut para ahli kitab tadi meragukan kata Hasharemot, karena kata itu tidak dijumpai dalam bahasa Ibrani. Misalnya kita membaca teks dalam bahasa Indonesia, bunyinya proklamasi. Tidak ada kata proklamasi, yang ada proklamasi. Sekalipun demikian, secara logika masuk akal kalau itu salah tulis, dia tidak berani mengubah satu huruf pun. Lalu tetap dituliskan misalnya Hasharemot. Tapi di bawah kata yang meragukan itu dia tulisi dengan kata-kata K, yaitu ketif. Tertulis seperti itu. Kemudian pada catatan pinggir, dia tambahkan huruf khere, yang artinya bacaan yang diusulkan bukan Hasharemot, tapi Hasademot. Ternyata setelah ditemukan naskah-naskah Laut Mati ini, bacaan para Masora itu benar. Mengapa? Karena dalam tulisan tangan huruf Ibrani, huruf R dengan huruf D, itu bedanya satunya agak mematah gini, kalau R begini. Jadi itu aja bedanya. Nah, artinya apa teks itu di dalam Yeremia? Artinya, dan segenap tanah datar di tepi sungai Kidron. Lalu mungkin kita bingung, kalau kita membaca King James Version, kita membaca misalnya bunyinya, maka berserulah ia, seekor singa. Di dalam King James diterjemahkan lion, seekor singa Tuhan. Bahwasanya aku berdiri pada bangun-bangun. Ini juga terjemahan lama. Bagaimana singa Tuhan berseru? Para Masora pun juga tidak berani mengubah. Ternyata ada pembacaan yang berbeda setelah ditemukan naskah Qumran yang menjadi dasar penerjemahan NIV, New International Version, kemudian terjemahan baru Indonesia. Ternyata bacaannya yang kabur tadi berbunyi bukan aryah, artinya singa, tapi haroeh, yang artinya orang yang melihat.
sehingga kita mendapatkan terjemahan baru, maka berserulah orang yang melihat. Jadi setelah diteliti antara dua naskah itu, tidak ada perbedaan prinsipil antara kedua naskah, meskipun jarak penyalinannya 1000 tahun lebih dan 2000 tahun lebih dari zaman kita. Melalui penemuan Qumran ini kita diyakinkan bahwa sebenarnya Allah benar-benar menjaga firman-Nya. Tidak pernah ada pemalsuan kitab suci. Penafsiran bisa beda. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang. Tapi mereka menolak Yesus adalah Mesias. Tapi mereka membaca kitab yang sama. Tafsirannya berbeda, teksnya tetap satu. Nah, inilah makna naskah Laut Mati bagi pemeliharaan kitab suci yang adalah merupakan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam sejarah. Ternyata dipelihara di padang gurun yang gersang ini. Inilah merupakan suatu kebahagiaan bagi kita bahwa kita bisa melihat sendiri bagaimana Allah menjaga firman-Nya melalui Wadi Qumran. Kiranya firman ini semakin meneguhkan iman kita bahwa apa yang kita percayai selama ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dan diverifikasi secara historis. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu dalam program Aliyah selanjutnya. Shalom. هللويا 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 لاسم يسوع هللويا 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 لاسم يسوع هللويا 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 لاسم يسوع المن نازل من السماء ومشبع الجياع. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya membaca 26, saudara 27 seterusnya sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kami pencerahan makna lewat Roh Kudus-Mu, agar firman ini dapat kami mengerti dalam keterbatasan akal pikiran kami, dan dalam keterbatasan hidup kami, untuk menjadi saksi-saksi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kalau menyaksikan tayangan tadi, sebetulnya itu tayangan dari sebuah program televisi yang pernah kira-kira 1,5 tahun lalu. Tetapi nggak tahu bagaimana ceritanya itu kemudian tidak diteruskan lagi. Padahal itu
Justru tayangan itu yang kebanyakan mengakses, artinya menunggu-nunggu itu saudara-saudara muslim kita. Tetapi mungkin di kalangan Kristiani agak kurang punya pangsa pasar. Karena orang Kristen lebih suka yang populer-populer. Padahal artinya yang begini ini justru menjadi tantangan kita sekarang. Kenapa kita bicara tentang The Dead Sea Scroll? Ya? Kita ini punya naskah Alkitab yang usianya seperti tadi kita lihat 2000 tahun lebih dari zaman kita. Beberapa tahun lalu di Jakarta itu ada pameran Al-Quran yang ditulis pada zaman Hamzah Pansuri. Kira-kira abad ke-17 akhir, awal abad 18. Belum ada 400 tahun. Indonesia waktu itu heboh. Sampai diresmikan oleh seorang pejabat negara. Pameran itu. Baru 400 tahun heboh. Tapi kita orang Kristen tuh punya Alkitab yang usianya tulisan tangan yang masih ada sekarang 2150 tahun. Kita tidak pernah heboh. Karena ada dua kemungkinan. Karena semua orang Kristen rendah hati. Jadi tidak pernah menonjolkan diri. Yang kedua karena kita memang tidak tahu kelebihan kita. Kira-kira kemungkinan pertama atau yang kedua kira-kira yang paling masuk akal? Oh yang kedua. Kalau itu sangat memprihatinkan. Padahal di tengah-tengah Injil diberitakan, itu yang menjadi kendala adalah Alkitab. Karena Alkitab ini dianggap tidak asli. Kalau beritanya dianggap tidak asli, bagaimana mungkin isinya? Orang Muslim kalau membaca kitab suci, yang penting asli, walaupun tidak mengerti. Mengerti itu nomor 2. Orang Kristen kebalikannya. Yang penting ngerti walaupun tidak tahu yang asli. Padahal dua-duanya harus dikombinasikan. Kalau kita pergi ke Israel, berapa kali kita pergi ke Israel, museum Alkitab nggak pernah dikunjungi. Padahal itu justru merupakan dasar iman Kristen yang tidak dimiliki oleh agama apapun di muka bumi. Karena kita memiliki Alkitab dengan jarak usia yang begitu lama, 2000 tahun lebih dan tidak ada pemalsuan di dalamnya. Saya mendapat tamu dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tahun lalu menjelang saya berangkat ke Israel. Keempat ustadz ini diutus oleh Panji Gumilang yang menjadi foundernya Pondok Pesantren Al-Zaitun yang santrinya itu puluhan ribu orang itu di Jawa Barat. Ketika saya tunjukkan mikrofilm dari naskah ini yang saya cetak ulang. Jadi yang di Israel ini sudah ada di rumah saya dalam bentuk miniaturnya. Dia tanya kepada saya, ini kitab apa Pak? Saya bilang ini Alkitab. Ini aslinya di mana? Di Israel. Usianya dari tahun berapa? Tahun 150 sebelum Masehi. Pertanyaan apa yang dia pertanyakan pertama-tama? Apakah Alkitabnya orang Yahudi ini sama dengan Alkitabnya Kristen? Ya saya jawab sama. Lalu saya tunjukkan ini buktinya. Ini kitabnya Yahudi, ini kitabnya Kristen. Orang Yahudi, orang Kristen, itu berpisah 2000 tahun. Tahun 90 atau tahun 89 Masehi, orang Kristen terpisah dari Yudaisme. Sampai hari ini tidak ada hubungan. Tapi Alkitabnya sama. Kalau Anda, Bapak, pergi ke Israel, beli Alkitab yang namanya Tanah, Torah, Nevim, Beketuvim. Yaitu perjanjian lama. Tidak perlu bertanya, saya mau beli perjanjian lama edisi Kristen yang diterbitkan oleh United Bible Societies in Israel. Tidak perlu. Karena Anda beli Alkitab Yahudi, terbitan Yahudi, itu sama dengan Alkitab kita. Anda pergi misalnya ada Samaritan Torah, itu jarang-jarang ada. Tapi ada Samaritan Torah, itu Tauratnya orang Samaria. Yang berpisah dari orang Yahudi 600 tahun sebelum Masehi. Sama juga. Lalu kalau yang dipalsukan itu yang palsu siapa? Kapan dipalsukan? Ayat mana yang dipalsukan? Ini tidak pernah justru menjadi agenda jawaban kita di Indonesia. Karena itu, mari saya tadi pagi mengatakan ini sambungannya. Konstantin itu bertobat karena penglihatan. Kaisar Konstantin 313 Masehi, dulunya pagan menjadi kaisar Kristen. Bertobat karena melihat penglihatan salib. Dengan tanda ini kamu akan menang. Konstantin perang melawan Persia. Dan dia benar-benar menang. Konstantin menjadi Kristen. 313 agama Kristen diakui sebagai salah satu agama di Kekaisaran Romawi
berdasarkan edik Milan. Itu imannya Konstantin karena karena pernyataan langsung, karena tanda, karena mujizat. Tapi siapakah yang tidak tahu akhir hidup Konstantin? Konstantin dibaptis oleh seorang bidat, Eusebius dari Nikomadea, pengikut Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus. Konstantin orang baik, tetapi pengajarannya tidak kuat. Konstantin mendapatkan penampakan langsung, tetapi pengajarannya tidak kuat. Saya takut gereja menekankan tanda-tanda, menekankan mujizat-mujizat. Itu baik, tetapi bukan satu-satunya. Itu hanya salah satu apa yang harus dilakukan gereja. Yaitu pengajaran yang sehat dan bukti penyertaan Tuhan yang kuat berupa mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kalau dua ini digabungkan, maka gereja akan menjadi gereja yang kuat. Kalau gereja hanya mengandalkan pengajaran, dia hanya menjadi intellectual exercise. Orangnya pinter-pinter, tetapi imannya lemah. Tetapi kalau gereja hanya menekankan tanda-tanda, kalau yang pertama jadi filsafat, yang kedua jadi klinik pedukunan. Karena imannya tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Mari kita menuju kepada gereja yang sehat, yang pengajarannya luar biasa, tetapi kuasa Tuhan bekerja juga luar biasa. Amin, saudara-saudara. Nah, setelah kita melihat keaslian Alkitab, kita akan melihat bagaimana ketuhanan Yesus. Saya melihat beberapa buku di Indonesia, saudara-saudara. The Dead Sea Scroll ini kan jelas-jelas merupakan suatu bukti kebenaran iman Kristen. Mana ada orang Kristen yang menulis tentang kebenaran iman Kristen berdasarkan The Dead Sea Scroll? Kebanyakan buku Kristen itu buku cara berdoa, doa Yabes, dan macam-macam. Tapi yang mengandung ilmu mana? Padahal justru di kalangan Muslim sudah ada 5 buku yang bicara tentang The Dead Sea Scroll. Nah, 5 buku ini tentu saja isinya memutarbalikkan iman Kristen. Salah satu buku itu ditulis oleh Saleh An-Nahdi. Judulnya Tantangan dari Lembah Qumran. Tantangan apa? Maka saya tanggapi dengan siaran ini. The Dead Sea Scroll tantangan atau dukungan terhadap iman Kristen. Yang terjadi justru dukungan. Yang kedua bukunya Irene Handono. Dia mengatakan di sini tidak ada Tritunggal. Di sini tidak ada ketuhanan Yesus. Jadi ketuhanan Yesus itu baru diciptakan abad ke-4 Masehi oleh Kaisar Konstantin. Ngawur bin ngawur. Tetapi kita tidak pernah menjawab. Ya salahnya yang kita, karena kita tidak pernah memberikan jawaban. Kita tidak pernah peduli. Padahal iman itu timbul dari berita. Lah kalau beritanya dikaburkan orang, iman bagaimana yang timbul? Nah, lalu kenapa dasarnya kok iman Kristen tidak didukung oleh Dead Sea Scroll? Ya jelas saja namanya Dead Sea Scroll itu kan munculnya sebelum zaman Yesus. Ya jelas tidak ada Tritunggal langsung dong. Karena itu kan abad pertama sebelum Masehi. Tetapi saudara-saudara, sekalipun Yesus belum datang, tetapi fitnah para teolog Eropa yang justru orang Kristen tapi meragukan iman Kristennya sendiri, itu disangkal oleh penemuan The Dead Sea Scroll. Salah satunya, ada yang menuduh bahwa ketuhanan Yesus dan kelahiran Yesus yang ajaib itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran pagan yang diambil alih oleh gereja. Misalnya, Yesus lahir 25 Desember, disamakan dengan kelahiran Mitra, kelahiran Adonis, kelahiran Dewa Horus. Yesus lahir dari seorang perawan, disamakan dengan Mitra lahir dari seorang perawan. Kemudian banyak sekali tuduhan-tuduhan. Tadi pagi saya menyebut hari lahir Dewa Matahari, Sol Invictus, seolah-olah disamakan dengan hari Minggu. Padahal yang aslinya, orang Kristen tidak berakar pada original text of the Bible. Mana ada kata hari Minggu di Alkitab? Kata hari Sunday di Alkitab. Sun itu matahari, D itu hari. Hari Dewa Matahari nggak ada di Alkitab. Alkitab bahasa aslinya Yunani maupun Ibrani, hari itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama Yom Echad, bahasa Ibrani, menjadi bahasa Arab Yaumul Ahad. Ditambahi akad legi, akad pon, akad kliwon sama orang Jawa. Yaumus Sheni, Yom Sheni, hari kedua, Sheni itu kedua.
Yaumul Isnin, bahasa Arabnya di Indonesia kan hari Senin. Yom Selisi, bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Yaum Talata menjadi bahasa Indonesia hari Selasa. Yom Revi, bahasa Ibrani. Yaumul Arba, bahasa Arab hari Rabu. Yom Khemisi itu hanya hitung-hitungan 1, 2, 3, 4, sampai 7. Kalau kemudian ada gereja barat yang tidak mau hari mingguan, karena itu hari Dewa Matahari. Loh itu kan Alkitab bahasa Inggris, itu kan Alkitab bahasa Jerman, itu kan Alkitab bahasa Belanda, Sondag, Mondag, dan seterusnya. Tapi Alkitab dia ditulis dalam bahasa barat. Itu sebabnya maka kadang-kadang para pendeta kita tidak juga mengacu pada teks asli. Coba lihat khotbah-khotbah di televisi. Begitu bangganya seolah-olah kalau nggak stylenya Eropa, Europe style atau American style, menurut NIV. Nah, seolah-olah kalau menurut King James Version. Padahal Alkitab nggak ditulis zamannya Raja James. Alkitab itu ditulis lebih tua lagi. Dan kalau Anda mendengar kata itu di televisi, saudara Muslim kita mengatakan, loh lah iya toh. Alkitabnya selalu bahasa Inggris, Belanda, Perancis. Memang tidak ada aslinya. Kalau kita umat Islam sejak dulu ya asli. Kan gitu kan? Justru ketika kita menyebut misalnya satu ayat bahasa asli, itu akan heboh. Pernah ada dialog saudara Muslim di Jakarta dengan Kristen. Dari pihak Kristen itu yang bicara adalah Pak Dr. Yosias Lengkong. Pak Lengkong itu ditantang begini. Bapak, umat Islam banyak yang hafal kitab suci. Kalau hari ini saya kasih tantangan, ada orang Kristen, gak usah satu kitab, hafal satu pasal saja dalam bahasa aslinya, saya jadi Kristen. Terus saya mau daftar, karena saya hafal kalau hanya satu pasal, 4 pasal, 5 pasal, hafal dalam bahasa asli. Kalau dalam bahasa Inggris nanti Anda sudah terlanjur hafal King James, Alkitabnya diganti New King James Version. Anda sudah hafal terlanjur Alkitab bahasa Indonesia yang lama, begitu Anda hafal, diganti terjemahan baru. Tapi kalau Anda hafal terjemahan asli bukan terjemahan, aslinya Alkitab, misalnya, Bersit bara Elohimet hasamayim ve'et sa'aret veha aret hayyetah tohu wa bohu wa hausek alfinitihom berruah Elohim merakefet alfinihamayim Weyomer Elohim yehiur wa yehiur. Anda akan apa? Tidak mungkin Anda mati nanti dunia itu kiamat. Tetap Alkitabnya kan bunyi seperti itu. Amin saudara-saudara. Jadi Alkitab memang asli. Tidak ada yang dipalsukan. Pemalsuan itu bukan pemalsuan. Kadang-kadang terjemahannya berbeda. Terjemahan berbeda itu bukan pemalsuan. Karena apa? Bahasa sasarannya yang beda. Zaman dulu misalnya. Kita nyanyi. Allah kita heran dan besar. Coba. Bahasa Indonesia sekarang heran artinya apa? Heran itu plunga-plungu. What is the meaning of plunga-plungu? Gak ngerti-ngerti heran saya. Padahal heran kira-kira tahun 70-an, tahun 60-an. Artinya sekarang dahsyat artinya. Kan begitu. Berikanlah tumpangan saudaramu dengan percuma. Itu Alkitab kita tahun 58, 57. Lah kalau sekarang, percuma ditolong kan gitu. Percuma tahun itu artinya cuma-cuma. Kalau Abdullah Wasi'an, Ahmad Didat, banyak buku-buku polemik, ada dokumen pemalsuan Alkitab. Mendasarkan atas terjemahan, ya tidak akan ketemu. Saya bilang, Quran kalau kita baca terjemahannya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya beda-beda juga. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arabnya. Di seluruh dunia sama itu. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris apa Piktal, apa Yuk Muhammad Asad, apa terjemahannya The Glorious Quran Yusuf Ali, in the name of God, most gracious, most merciful, in the name of Allah, most compassionate, most merciful. Demi nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ing asmane Gusti Allah kang Maha Murah lan Maha Asih. Ing asmane Gusti Allah kang Maha Murah ing dina iki lan Maha Asih ing dina mangke. Mana mangke dan iki? Gak ada. Itu kan terjemahan yang menafsirkan. Satunya terjemahan harafiah. Terjemahan yang berbeda-beda tapi aslinya Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya saya bilang? Soal beda misalnya tadi lion atau orang yang melihat, singa atau orang yang melihat. Juga dalam Al-Quran. Ada terjemahkan anak sungai atau anak yang di dalam kandungan.
Itu juga pernah terjadi. Jadi kalau kita lihat pada terjemahan, ya memang begitu. Kemudian, Maria melahirkan dari Yesus sebagai seorang perawan. Loh, lalu diartikan dengan mitra juga dilahirkan dari seorang perawan. Mitra itu dewa Persia kuno. Ya, ini namanya Mitraisme. Jadi agama Mitraisme itu agama mitra kuno. Itu lahir di daerah Iran sekarang ini. Nah, menurut legenda Iran zaman dulu, Mitra itu dilahirkan oleh ibunya yang perawan, tetapi lain dengan ceritanya Maria. Di mana lainnya sekarang? Maria lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki. Tidak ada proses biologis, tidak ada hubungan seksual di dalamnya. Tetapi ibunya Mitra melahirkan ketika dia berenang. Dan kemudian ada spermanya dewa jatuh. Dewa Sarasustra jatuh. Nah kemudian ketika benihnya dewa itu jatuh, masuk ke dalam rahimnya jadilah Mitra. Ini versi, salah satu versi. Versi yang lain, Mitra lahir dari bongkahan batu cadas. Nggak ada keseragaman. Kemudian disamakan. Ternyata malaikat-malaikat yang mengelilingi Yesus itu persis sama dengan lahirnya Krishna. Krishna juga lahir dari seorang perawan. Ngarang. Krishna tidak lahir dari seorang perawan. Krishna itu bapaknya namanya Basudewa. Itu di wayang ada itu. Nah, kita tidak bisa meneliti kekristenan berdasarkan data-data yang sumir. Apalagi kalau nulis tidak ada literaturnya. Nggak bisa check and recheck. Ini bentuk fitnah terhadap iman Kristen. Iman Kristen jelas. Anda lihat itu, naskah-naskah Alkitab. Kalau tadi nggak disetel karena nggak tahu kalau saya ngomong Masoretik itu apa, Qumran apa. Tapi begitu Anda lihat bentuknya kayak begitu kan jelas kan? Nah, mana ada tradisi semacam ini? Tradisi yang begitu jelas, komplit, ilmiah, lengkap, mana ada sekarang? Kalau katanya kelahiran Yesus itu nyontoh kelahiran Krishna, sekarang pertanyaannya, apa ada dokumen-dokumen tentang Krishna, tentang Mitra yang ribuan jumlahnya seperti Alkitab? Perjanjian baru saja kita memiliki 5.000 manuskrip yang sampai hari ini masih disimpan di beberapa perpustakaan di Yerusalem dan di Eropa. Tetapi kalau Anda lihat cerita Ramayana, misalnya cerita Ramayana itu dokumen lengkapnya di mana? Paling awal, tahun 120 atau 150 Masehi. Srimad Walmiki Ramayana. Begitu Anda pergi ke Kamboja, Ramayana lain dengan Ramayana India. Anda pergi ke Sri Lanka, ramanya hitam. Kalau Anda pergi ke India Utara, ramanya putih. Kalau Anda pergi ke Indonesia, juga lain Sendratari Ramayana. Coba bayangkan, cerita tentang Rama tidak mengenal original teks. Alkitab semua ada original teksnya, original manuskrip ada. Maka ketika orang menghayati kisah Rama, tergantung orang apa dia. Dia tidak sedang bercerita tentang sejarah, tentang fakta sejarah. Dia sedang berkisah tentang dongeng 1001 malam. Contohnya, bagi orang India, Rama dan Sita itu simbol keabadian cinta. Itu universal. Tapi Anda menghayati sebagai orang India, Ragupati Rajanara Jaram Patita Pawanasi Taram. Itu pujian pada Sita Ram, Ram Sita, Sita Rama, Sita Ram, Sita Rama, Sita Ram Jaya Sita Ram. Itu India. Tapi coba Anda pergi ke Malaysia, lain lagunya. Rawana Raja di Laut, lain kan? Lo ketemu pirang perkara kok Rawana sudah jadi raja di laut. Dari mana sumbernya? Di Jawa lain lagi. Anoman ma lumpat sampun. Coba pernah orang Jawa? Itu cerita Anoman diduta oleh Rama. Manuskripnya dari mana? Enggak ada tanya begitu. Tapi kalau Anda Alkitab jelas manuskripnya Yesus lahir dari seorang perawan. Itu 5.000 jumlah naskahnya. Dan naskah yang paling dekat dengan peristiwa hanya berjarak 30 tahun. Coba Anda pernah mengecek cerita Rama, cerita Krishna. Dari tahun berapa? Tidak ada. Karena mereka tidak sedang berbicara sejarah. Mereka berbicara tentang cerita. Sama dengan orang Jawa.
Dongenge Kancil Nyolong Timun. Pernah ada? Itu manuskrip Qumran apa manuskrip apa? Enggak ada. Pokoknya ya dongeng. Dongeng itu hanya tidak fakta, bukan merupakan fakta sejarah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengartikan 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Satu pihak betul. Tetapi gara-gara itu sekarang ada orang Kristen yang kurang baca, tidak ngerti sejarah gereja-gereja kuno, langsung mengambil putusan tidak merayakan Natal. Karena Natal itu adalah son invicus, kelahiran Dewa Matahari. Ada banyak sekarang gereja-gereja di Indonesia. Saya pernah diwawancarai majalah, marah saya. Saya marahnya itu karena apa? Kok gak pinter-pinter orang Kristen di Indonesia ini. Gampang kagetan, gampang gununan, gampang goblok. Makanya saya kenalkan 3 kali, ojo kagetan. Jangan gampang kaget, cek and recheck dulu. Ojo gumunan, jangan gampang heran. Belajar dan belajar dulu. Dan terakhir, ojo bodoh. Bodoh itu dosa. Karena apa? Tuhan mengajak kita pintar. Ngerti firman dengan baik. Jangan cerita ngoyoworo, cerita-cerita yang tidak jelas. Dicek and recheck sumbernya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal tidak pertama kali ditetapkan 25 Desember. Saya harus katakan, justru Natal ditetapkan pertama kali di Mesir. Tahun 180 Masehi. Dokumen tentang Natal pertama kali, itu disebut Coptic Didaskalia Apostolorum. Di sana disebutkan, rayakanlah kelahiran Juru Selamat kita setiap tanggal 29 bulan Mesir Kiyah yang bertepatan dengan 24 bulan Ibrani Tebet. Tidak ada 25 Desember. Jadi orang Mesir tuh pakai penanggalan bintang. Ini baru ini. Mungkin Anda dengar juga dari saya baru ini. Penanggalan bintang. Selama ini kita kenal penanggalan matahari dan penanggalan bulan. Penanggalan bintang. Itu ditetapkan di Mesir sampai hari ini dipakai. Dari penanggalan bintang 29 bulan Kiyah ini sejajar dengan 24 bulan Ibrani Tebet. Ini sudah penanggalan bulan. Kemudian pada abad keempat, Paus mengambil alih penanggalan dari gereja timur ini bertepatan 25 Desember. Jadi penanggalan 25 Desember itu penyesuaian dari penanggalan aslinya di Mesir. Terus kemudian gereja Ortodok Yunani menyesuaikan 7 Januari. Itu sebabnya kalau sudah pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, ada yang Natal 7 Januari, ada yang Natal 25 Desember. Itu tanggal aja kok dipersoalkan. Orang Muslim Muhammadiyah, Idul Fitrinya selalu beda dengan NU. Terus kemudian jadi rame. Kristen mau ikut-ikut rame sekarang. Tidak usah yang begitu itu dipersoalkan. Itu akan merongrong kesatuan gereja. Saya ini dilahirkan tanggal 27 bulan Zulkaizah tahun 1383 Masehi. Tapi ulang tahun saya 31 Maret. Ya kan? Ulang tahun saya tahun Masehi selalu lain dengan ulang tahun Hijrah. Kalau usia saya di tahun Masehi 46, di tahun Hijrah usia saya hampir 50, setengah abad. Karena apa? Kalender bulan lebih singkat dari kalender matahari. Lah gereja itu ada kalender bulan, ada kalender matahari, ada kalender bintang. Kalender mataharinya ada 3. Sistem Julian, sistem Gregorian yang diikuti Katolik Protestan, sistem Julian yang diikuti gereja Ortodok Yunani, sistem Kapadokian yang diikuti gereja Armenia. Yang seperti ini Anda bahas dengan satu aspek, ya kacau. Otak kita ini bocor, tetapi tidak efektif. Sebaiknya kita menjawab yang belum terjawab, menjangkau yang belum terjangkau. Nah, ternyata saudara-saudara justru ajaran mitra itu telah dikristenkan. Pada kapan? Kira-kira tahun abad ketiga. Karena apa? Sol Invictus itu ditetapkan oleh mitraisme Roma itu kira-kira tahun 270. Sementara Natal orang Kristen itu ditetapkan sudah tahun 185 Masehi. Karena selama ini kita mengenal gereja kan cuma gereja barat. Gereja Katolik atau gereja Protestan. Protestan anaknya Katolik, Pentakosta cucunya Katolik, karismatik, cicitnya Katolik kan gitu kan.
Kita tidak mengenal gereja yang lebih tua dari Katolik. Ini pentingnya kita melacak kekristenan timur agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kemudian lagi tentang Qumran ini. Setelah Qumran ini ditemukan, tadi ada 500 sekian naskah, 160 sekiannya itu adalah Alkitab. Kemudian sampai tahun 92 yang diterjemahkan itu baru 80% dari 500 sekian naskah itu. Kemudian banyak orang-orang barat yang kagetan tadi itu menuduh ini ada konspirasi Vatikan yang tidak mengizinkan naskah-naskah Qumran diterjemahkan dan dibuka secara umum. Karena apa? Salah satu penuduhnya ini justru seorang pendeta. Lah kita orang Kristen, saudara-saudara, kalau dihadapkan asal Katolik mesti bersatu. Padahal kalau pendetanya sablengnya milih Katolik mau milih Protestan sekarang. Ya milih Katolik dong, pendetanya bodoh dan sableng lagi. Namanya siapa pendeta yang sableng ini? Dia John Allegro namanya. John Allegro itu penuduh. Ini telah terjadi penyembunyian naskah Qumran. Kemudian pada 1992. Karena bukan disembunyikan, karena itu kan dibuat rebutan hak ciptanya antara Israel dengan Fransiskan. Kalau semua dikasih penelitinya pastor Katolik, kan Israel nggak dapat apa-apa. Nah begitu semua sudah diambil alih oleh pemerintah Israel, tahun 1965 mulai pertama didirikan museum, yang sekarang kita lihat Shrine of the Book di Yerusalem itu, baru penelitian dilepas tapi hak ciptanya Israel. Kan gitu kan? Nah tahun 92 dibuka yang 20% belum terbuka tadi. Setelah dibuka apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi, salah satu naskahnya itu, naskah dari 24, mengatakan, Sang Mesias yang akan datang itu dilahirkan oleh Allah. Im Yolid El Et Ha-Masiyah. Ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Ini ada kelahiran Sang Putra dari Bapa, bukan lahir fisik. Artinya kelahiran firman Allah yang keluar dari Allah. Naskah dari 2 ke 4 bunyinya persis sama dengan Lukas ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus dan seterusnya. Tapi yang sama ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud dan luhurnya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Ini persis gambaran tentang Mesias yang akan datang dari naskah 2 ke 4. Yetamar Bar El Elyon. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti gambaran tentang Yesus anak Allah, tentang Yesus Tuhan, tentang Yesus Mesias itu bukan dari paganisme Yunani. Seperti dituduhkan oleh orang-orang itu, tetapi benar-benar berakar pada Yudaisme, pada Alkitab, pada budaya Ibrani. Kemudian setelah terjadi penemuan ini apa? Si John Allegro tetap tidak mau terima. Dan dia mengatakan bahkan Gesa Vermes, rekannya dia, bicara di sebuah jaringan televisi di London. Dia mengatakan, saudara-saudara, saya berdiri di tengah-tengah runtuhan Qumran. Dan saya mau buktikan kepada Anda katanya, bahwa Yesus itu adalah orang baik Yahudi. Tetapi dia bukan Tuhan seperti yang Anda percaya. Padahal itu setelah ditemukannya naskah yang membuktikan bahwa the divine birth of Messiah, kelahiran ilahi sang Mesias yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, itu sudah ditemukan. Lain lagi dengan John Allegro. Setelah ditemukan naskah 20% yang dituduh dipalsukan tadi, si John ini otaknya miring. Dia menulis buku yang judul buku itu adalah orang-orang Kristen itu seperti mabuk sejenis minuman keras, sejenis drug narkoba yang terbuat dari jamur. Makanya dia nulis The Holy Cross and the Sacred Mushroom. Gila nggak itu? Jadi orang itu kalau sudah pintar tapi tidak mendasarkan firman Tuhan, ya akibatnya mencelek otaknya, kurang 10 on itu. Dia mengundurkan diri jadi seorang researcher Qumran, peneliti Qumran, dan kemudian dia tetap dengan ajarannya. Dia katanya bahwa orang Kristen mabuk sejenis drug, narkoba, karena yang dibuat dari itu, dari jamur. Coba bayangkan. Terus nama Petrus diarti-artikan lain, padahal dia ahli dalam bahasa itu. Ini yang terjadi. Maka tulisan-tulisan
kelompoknya Abah Sueb itu, tentang ada Dead Scroll, tantangan laut dari laut mati, nafiri maut dari lembah Qumran, itu semua didasarkan atas data-data sebelum penemuan terakhir. Nah, saya justru menginginkan kita semua, mari kita belajar sejarah. Bukan Anda harus pintar seperti seorang profesor, tidak. Tapi paling tidak dengan pengetahuan kita yang dasariah tadi, kita tidak mudah diumbang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Terakhir, orang Yahudi memiliki legenda yang dinamakan legenda Teolodot Yesu. Teolodot Yesu itu artinya silsilah Yesus. Orang Yahudi itu mengatakan Yesus itu bapaknya sebetulnya seorang perwira Romawi yang memperkosa Maria. Dan itu ada dalam naskah orang Yahudi yang namanya Talmud, khusus traktat yang namanya Toldot Yesua. Artinya silsilah Yesus. Nah, anehnya, ini anehnya lagi, makanya sekarang ini banyak yang kurang 2 on, kurang 3 on, kurang 10 on itu banyak. Pendeta lagi ini. Jadi, pendeta ini namanya James Tabor. Anda tidak usah, ini pergi ke Gramedia, cari bukunya Dinasti Yesus. The Jesus Dynasty, James Tabor. James Tabor itu mengatakan begini, menurut penemuan sebuah inskripsi di Jerman, ada seorang perwira Romawi yang pernah bertugas di Sidon, kira-kira abad pertama, dari divisi pemanah, namanya adalah Pandera. Pandera ini kemungkinan adalah bapak Yesus, aslinya yang pernah memperkosa ibunya Maryam. Lalu dikait-kaitkan dengan Alkitab. Dikaitkan dengan Alkitab, ada dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus secara sembunyi-sembunyi pergi ke Sidon. Sang pendeta lalu mengatakan, kenapa sembunyi-sembunyi ke Sidon? Karena Yesus tidak mau diketahui oleh murid-muridnya, dia sedang ketemu bapak kandungnya. Perwira Romawi itu. Coba bayangkan. Ini pendeta, saudara-saudara. Untung di Indonesia tidak ada pendeta sableng kayak begini. Oleh karena itu menurut saya, jangan terlalu ngekor ke orang barat. Saya percaya ini saatnya Asia menjadi center of evangelization. Ini saatnya harus kita imani, kita doakan pusat dari evangelisasi bukan lagi di Londo dingdong orang Eropa bule itu, tapi di Asia. Kalau jumlah populasi Cina yang terbesar, kalau Cina diinjili, kita akan melihat Asia akan menjadi pusat dari evangelisasi. Dan senternya nanti adalah Indonesia. Karena apa? Buktinya Barat semakin menceng. Barat semakin tidak karu-karuan. Suam-suam kuku. Tidak lagi berakar pada firman Tuhan yang benar. Saya tidak membenci Barat. Tapi sirkulasi, itu zaman, itu selalu berputar. Kalau dulu Injil berpusat di Timur Tengah, kemudian 1000 tahun kemudian di Barat, bukan mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini sudah gilirannya Asia menjadi pusat. Anda lihat, pernah Amerika 10-15 tahun lalu membayangkan akan punya utang ke Cina? Tidak pernah. Artinya apa? Klaim kehebatan Barat di bidang ekonomi pun patah oleh Cina sekarang. Anda bisa membayangkan bahwa Korea akan menjadi salah satu pusat dari ekonomi sebelum Cina dan pusatnya kebangkitan Kristen? Tidak terbayangkan tahun 80-an. Kita juga tidak bisa membayangkan yang akan datang. Tetapi Roh Kudus sedang berkarya. Amin, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita menjawab Parthenos tadi? Kalau orang lain mengatakan, itulah sudah mimpi siang bolong itu, jangan dengar orang gila itu. Tapi saya katakan orang gila itu kan ada sebabnya. Nah, kegilaannya itu dilacak. Saya sudah melacak orang-orang gila seperti ini berdasarkan manuskrip historis. Saya selidiki Toledot Yesu. Toledot Yesu itu baru dikompilasi abad ke-5 Masehi. Jadi ketika endapan kebencian terhadap orang Kristen itu memuncak, 1, 2. Kelakuan Yahudi suka mempleset-plesetkan nama-nama dalam Alkitab. Injil, itu bahasa aslinya evangelion atau euangelion, kabar yang baik. Sama orang Yahudi diplesetkan, awen gilayon, itu di kitab Talmud. Awen gilayon, dosa orang-orang pinggiran. Kenapa orang-orang pinggiran? Galilea, Zebulon, Naftali, Israel Utara itu orang-orang pinggir. Pusatnya Yerusalem dan Tiberias. Petrus disebut orang pinggiran. Kalau sekarang mungkin mirip bahasanya dengan orang-orang Tionghoa Totok itu.
Kalau ngomong Indonesianya, generasi ketiga yang lalu kan belum lancar. Petrus kira-kira seperti itu. Tapi yang dia pakai Tuhan yang orang seperti itu. Orang yang tinggal di Galilea, itu kelihatan kok. Gaya bahasanya kelihatan. Makanya ketika dia mau menipu hamba imam besar, bukankah engkau salah seorang dari muridnya? Dia tidak mengaku, dia menyangka. Tapi hamba imam besar mengatakan apa? Itu tampak dari logat bahasamu. Ini bahasanya orang Galilea. Jadi jelas bisa dipahami dari Alkitab. Nah, orang Yahudi memplesetkan awen gilayon, dosa orang-orang pinggiran. Seperti orang Yahudi suka memplesetkan kata-kata Injil, awen gilayon, plesetan dari kabar baik, euangelion, maka Maria sang perawan dalam bahasa aslinya disebut Parthenos. Parthenos diplesetkan jadi Pandera. Panderos, Parthenos itu sebetulnya dari arti perawan. Justru sebenarnya ini meneguhkan bahwa fakta sejarah orang Yahudi mengakui, meskipun tidak menerima, meskipun menolaknya, tetapi tidak bisa menyangkal fakta, Yesus lahir dari seorang perawan. Secara ajaib oleh karena roh Tuhan yang menjadi sebab kelahiran Yesus. Yang ditutup dengan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini paling tidak membuat kita semakin teguh dalam iman kita. Saya bersyukur bahwa kita bisa melihat bagaimana keaslian Alkitab ini akan dipertahankan karena memang faktanya Alkitab tidak pernah berubah dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.